kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita melakukan semua aktivitas hari ini untuk melihat Tuhan, dipimpin firman Tuhan. Dari Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam minggu-minggu Epifania ini kita menunjukkan bahwa kenyataan dan kuasa Tuhan itu ternyata dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang merayakan kelahirannya tanggal 25 dan 26 Desember itu adalah terang dunia. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan itu secara eksplisit. Dia mengatakan, akulah terang dunia. Dan terang yang datang itu kemudian melenyapkan semua rasa takut kita. Terang yang dibawa Tuhan Yesus itu kemudian membuat kita bersuka cita, bergembira, karena kita dapat melihat sekeliling kita, melihat keindahan-keindahan, melihat hal-hal baik yang sesungguhnya disediakan Tuhan bagi kita. Terang yang sesungguhnya itu membawa kita kepada kelegaan, karena kita tahu arah tujuan yang akan kita tempuh. Karena itu saudaraku yang terkasih, terang itu telah datang di dunia ini, maka mari kita terima terang itu. Dan memang faktanya, dunia selalu menyambut terang itu dengan sorak-sorai. Lihatlah dan perhatikan, bila fajar menyingsing, dunia ini semua menyambut dengan sukacita. Pertama sekali dimulai dengan ayam berkokok. Setelah itu diikuti oleh burung-burung yang bernyanyi berkicau dengan mulia. Dan sesungguhnya dan seterusnya, binatang-binatang keluar dari sarangnya untuk melakukan aktivitas dengan riuh, dengan gembira, dan manusia kemudian berangkat bekerja. Sungguh indah bila terang itu datang. Demikianlah dalam kehidupan keseharian kita ini. Ketika terang itu datang, tentu rasa takut akan hilang dari kita. Karena apa? Karena kita dapat melihat sekitar kita dengan jelas, dapat melihat dari jauh bahaya apa yang mengancam kita. Di dalam kegelapan, kita tidak dapat melihat apa-apa. Di dalam kegelapan, kita tidak tahu dari mana bahaya yang akan datang. Maka demikianlah juga dalam kegelapan gurun hidup dunia ini. Ketika terang Injil Tuhan memimpin hati mata rohani kita, kita dapat dengan jelas membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, ketika terang yang dari Yesus itu boleh kita lihat, maka hati kita, mata rohani kita dibukakan bahwa hidup ini sesungguhnya adalah sangat baik. Hidup ini sesungguhnya penuh dengan berkat yang harus disyukuri. Tapi hati yang digelapkan oleh kegelapan yang dari keinginan daging tidak dapat melihat hal-hal yang baik, sehingga hidupnya selalu dirundung malang, selalu bersungut-sungut, dan tidak pernah dapat menikmati hidup dengan sukacita. Maka sekali lagi, mari kita terima terang itu, supaya dapat kita melihat keindahan ciptaan Tuhan. Yang berikut saudaraku, di dalam gelap kita tidak mau atau tidak tahu menentukan arah tujuan mana yang kita langkahkan. Tetapi ketika terang itu datang, kita tahu kemana tujuan kita. Dan lebih daripada itu, Tuhan Yesus adalah terang yang memimpin kita kepada tujuan kehidupan kita. Sama seperti tiang api yang menuntun umat Israel hingga mereka bisa tiba di Kanaan. Maka seperti itulah terang Yesus Kristus itu menuntun kita kepada Yerusalem yang baru. Maka karena terang itu telah datang, berjalanlah bersama terang Yesus ke Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa yang telah mengirim terang bagi kami, Yesus Kristus, yang menyembuhkan kami dari rasa takut, karena kami dapat melihat bahaya mana yang baik dan buruk. Terima kasih Bapa karena terang itu telah memampukan kami melihat hal baik dan berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa atas terang, karena kami tahu arah tujuan hidup kami yang pasti. Terima kasih Bapa, maka sekarang pimpinlah kami dalam terang menuju kehidupan yang abadi, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.